Iya, Ustaz. Ya, dalam konteks ini Islam membagi kepada dua bagian. Sisi toleransi yang terkait dengan aspek beragama ini. Apakah pembahasannya masuk di ranah ibadah dalam konteks hubungan kita, konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan yang kita yakini, kan? Ataukah yang dimaksudkan ini sisi muamalah, konektivitas kita secara sosial dalam berkehidupan bermasyarakat misalnya, atau berbangsa, bernegara. Nah, Islam mengatur itu secara sempurna, memberikan ruang-ruang untuk kita berinteraksi dan batas-batas yang di dalamnya terdapat unsur penghormatan, saling menghargai, dan toleransi tingkat tinggi. Ya, saya beri contoh misalnya, ketika berbicara tentang persoalan agama, bagaimana toleransinya? Sangat sempurna. Bahkan turun surah sekaligus satu surah. Di dalam surah Al-Kafirun itu kan, itu kan sejarahnya ketika ada yang berusaha mengajukan proposal pengajuan kepada Nabi Muhammad SAW supaya mencampur adukan keberagamaan itu dengan bergantian beribadah. Ya, mereka datang kepada Rasulullah yang Muhammad SAW, kurang lebih kalau bahasa kita tidak usah berselisih, tidak usah ribut, kita ibadah bergantian saja. Malam ini kami menyembah Tuhanmu, besok-besok kamu menyembah Tuhan kita, kata mereka. Maka turun surah Al-Kafirun itu yang legasinya sangat luar biasa. Perhatikan di ujung ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Ya, betul, kita tidak usah berselisih. Untuk apa berselisih? Tidak usah ribut, tidak usah saling mencela. Cukup kita saling menghormati dengan beribadah masing-masing. Tidak perlu saling mencampuri. Justru ketika mencampuri, teorinya menjadi berubah. Kan ini satu ikut ke tempat orang lain, fisiknya seakan mengikuti, tapi hatinya mengingkari. Itu kan sifat munafik namanya. Tidak total dalam beragama. Kan? Kalau mau berkeyakinan, mesti total. Nggak boleh ada unsur paksaan. Kan? Silahkan Anda lakukan apa yang Anda yakini. Kami pun mengerjakan apa yang kami yakini. Tidak perlu saling mencampuri, tidak perlu saling mencela. Silahkan berdiskusi, silahkan mengkomparasikan, sampai menemukan kebenaran yang sejati. Dan itu pun pertanggungjawabannya dibawa masing-masing, sesuai dengan konsep keyakinan yang diyakini. Karena itu nanti ada pula penekanan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 256. La ikraha fid din. Tidak boleh bahkan ada paksaan dalam konteks keberagamaan itu. Ya, ad-din itu bisa ditafsirkan pertama Islam, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diridhai, ad-din yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Jadi kalau kita mau kaitkan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19 dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256, untuk masuk Islam pun nggak boleh dipaksa. Jadi kita nggak boleh paksa orang tuh untuk masuk Islam, atau misalnya nyogok dengan bantuan. Ada orang kena musibah, kita kirimkan sembako. Kalau nggak baca syahadat misalnya nggak dikasih, atau kasih biskuit mereknya syahadat yang kalau dimakan langsung la ilaha illallah gitu. Itu nggak boleh, nggak boleh. Bahkan bisa berdosa. Ya, tidak diperkenankan memaksa orang, ya, itu tidak diperkenankan. Bahkan Nabi pun ketika sedang berdakwah itu menunaikan tugas risalah, itu jelas kalimatnya, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad SAW, silahkan ingatkan, ya, sampaikan kepada mereka risalah, sadarkan, ya, kemudian silahkan ajak untuk meriset, ajak untuk menilai sampai menemukan kebenaran yang sejati. Engkau tidak ditugaskan untuk memaksa orang. Lasta alaihim bimusaitir, kan? Maka siapa kita harus memaksa orang lain? Itu konsepsi yang pertama, indah, la ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kita tarik ke dalam konsepsi muamalah, hubungan antar sesama kemanusiaan, sifat sosial, maka Islam datang dengan satu petunjuk yang sangat luar biasa. Di situ muncul bagaimana membangun harmoni, saling tolong menolong, ya kan? Membantu, bahkan boleh kita mensupport juga non-muslim yang boleh jadi mungkin merasa kekurangan atau kena musibah dan sebagainya. Jangan kita lihat akidahnya. Dalam konteks membangun bangsa bernegara, boleh jadi di kantor misalnya ada kawannya yang non-muslim juga, ya kan? Misalnya di instansi pemerintahan atau bahkan di kemiliteran, nggak semuanya mungkin orang Islam, tapi mereka bekerja sama membangun keharmonisan. Untuk apa? Untuk memakmurkan negeri, berjuang demi negara, demi bangsa. Bagi umat Islam diniatkan pula sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu toleransinya sempurna. Punya tetangga, kan, non-muslim. Saya misalnya punya tetangga yang Kristen, yang Hindu misalnya, atau yang Buddha, kita masak.
makanan kita, tercium baunya ke tetangga. Apa kata Nabi? Ya kan? Selama baunya sampai ke tetangga, maka bagi dengan tetangga itu. Walaupun cuma kuahnya gitu kan. Nah ini ada yang salah tangkap, dia tangkap ujungnya aja. Jadi dia makan opor ayamnya, dia bagi kuahnya. Tidak begitu ya. Jadi walaupun yang kita masak mungkin cuma mungkin kuahnya kuah opor tapi isinya tempe, bagi gitu. Supaya nggak salah persepsi. Tapi apakah hadisnya pernah berkata jika tetangga Anda muslim saja? Tidak. Iya, betul. Di dalam konteks kemanusiaan kita berbagi, konteks bernegara kita saling support, tapi ibadah itu punya porsinya sendiri. Nah, kenapa saya antarkan dengan pembahasan ini? Ini yang menjadi kemudian titik awal pembahasan kita dengan pertanyaan, apakah Natal itu ini masuk kategori ibadah atau muamalah? Ya kan? Nah, ini persoalannya. Apakah dalam Natal itu yang dilakukan saat Natal, saudara-saudari kita sebangsa setanah air misalnya di Indonesia atau bahkan yang di luar ya, karena ini kan terkait dengan agama tertentu yang tidak hanya dicakup di Indonesia, tapi di luar juga ada yang seiman atau sekeyakinan dengan apa yang tadi disebutkan dari kalangan Kristen. Nah, sekarang persoalannya Natal itu bagi saudara-saudari kita yang di Kristen itu ibadah atau hanya persoalan budaya? Persoalan sosial, gitu kan? Yang kalau diinteraksikan ya bisa membangun harmoni dalam konteks sosial saja, nggak ada kaitan dengan ibadahnya. Nah kalau kita merujuk misalnya, taruhlah pada keterangan Kemenag ya. Ini Kemenag kan suka bikin panduan dan ini kan yang punya otoritas mengatur tata cara, ya membantu bukan tata cara ya, tapi membantu bagaimana pelaksanaan ibadah, implementasi ibadah di masyarakat khususnya di Indonesia dalam berkeyakinan itu bisa terpenuhi dan terjamin dengan baik sebagai amanat Undang-Undang Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu demi memudahkan, menjamin, memberikan pengayoman, memfasilitasi. Salah satunya kan ada Kemenak. Ya nanti sejarahnya kalau mau itu cukup panjang, tapi di antara fungsinya demikian. Nah, ini saya punya satu lembaran ya. Beberapa yang kita ambil langsung dari situs Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini yang terbaru ya, yang terbaru, yang terkait dengan kondisi PPKM, kan? Yang dengan PPKM ini bagaimana kemudian Kemenag menghadirkan edaran terkait dengan pelaksanaan Natal. Jadi judulnya ini cukup menarik nih. Ya, kalau kita lihat, nah ini kan ini Menteri Agama ya. Kemudian ini Menteri Agama yang dari situs Kemenag. Judulnya kalau saya boleh bacakan, PPKM level 3 batal. Kemenag perbarui edaran pelaksanaan ibadah Natal. Ibadah 2021 ya kan? Ya kan ibadah Natal. Berarti dalam Natal ada ibadah. Ya, dan Kemenag itu kan nanti punya dirjennya tersendiri, bagian-bagiannya. Kan Dirjen Bimas Islam, kan bimbingan masyarakat untuk yang Muslim. Nanti ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Berarti ada bagian-bagiannya tersendiri. Dan Natal ini dipahami sebagai ibadah. Dan umat Kristen juga memahaminya sebagai bagian dari ibadah pada prakteknya. Kan pemahaman pertama ya terlepas dari diskusinya atau perdebatannya seputar kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau disebut juga dengan Yesus ya atau Mesias. Ya ada persepsi mengatakan tanggal 25 Desember, ada di persepsi lain di bulan Januari, ya ada sisi yang lain juga mengatakan di musim panas, ya. Terlepas dari itu kan ada perayaan ibadah di situ. Ada ibadah, kan? Datang ke gereja, melakukan kebaktian dan sebagainya. Karena itu disertakan pada kepentingan ibadah. Artinya apa? Natal tidak berdiri sendiri. Natal ada nuansa ibadahnya. Yang memandang Natal itu termasuk pada ranah ibadah, maka praktek toleransinya bagi umat Islam menggunakan skema yang pertama tadi. Ya, apa skemanya? Lakum dinukum waliyadin. Nggak boleh diganggu. Ya, bahkan harus dihormati. Bagaimana cara menghormatinya? Cara menghormatinya dengan cara membiarkan saudara-saudari kita beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing tanpa mencampurinya sedikit pun, baik dengan perkataan ataupun juga dengan suasana hati tertentu, apalagi dengan perbuatan. Ya seperti ikut-ikutan ke gereja misalnya, atau menyimak kebaktian, atau mengenakan pakaian-pakaian yang memang khusus dipahami sebagai bagian dari ibadah ya di agama tertentu. Atau bahkan mohon izin di perspektif yang lain, sisi sebaliknya,
Misalnya ada yang sering dengar kita kasusnya, ya di usaha-usaha tertentu, di mall misalnya atau di bisnis tertentu yang pegawainya kadang dipaksa untuk mengenakan pakaian-pakaian tertentu, itu ya nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh ada unsur paksaan di dua sisi secara bersamaan. Jadi kita juga tidak perlu memaksakan diri karena aspek menghormati ini. Ya, jadi tidak mengenakan itu justru ini bagian dari toleransi. Ya, menjaga perasaan, menampilkan satu pandangan yang utuh tentang konsepsi keberagamaan, menghormati, ya. Jadi baik itu dari segi perkataan, kemudian juga suasana hati, pun dengan perbuatan. Tidak perlu dipaksakan, ya, apalagi sampai menyertai. Ya, dan itu sudah ada fatwa-fatwa ulama terkait dengan yang demikian. Bahkan dalam urusan untuk, mohon maaf ya, menghadirkan potensi untuk menyakiti, mengganggu, merusak, itu tidak diperkenankan sama sekali. Karena seringkali kita mendengar ada isu-isu. Ya, kalau sudah masuk ke Desember ada penjagaan ketat dari aparatur kepolisian dan sebagainya di gereja-gereja tertentu karena dikhawatirkan ada serangan-serangan atau teror dan sebagainya. Sekaligus kita menegaskan, ya, ya, khususnya pada umat Islam bahwa tidak boleh sama sekali mengganggu, apalagi merusak. Mencela pun tidak diperkenankan. Itu ada surahnya sendiri loh. Surah ke-6 Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan sekali-kali engkau mencela orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan balas mencela Allah atas dasar ketidakpengetahuan mereka. Ya, nanti timbul rasa benci. Nah, rasa benci yang berlebihan ini tidak mendorong kemudian untuk mencari, mendapatkan petunjuk pada kebenaran atau mau menggali Islam. Bahkan di situ nanti muncul celaan-celaan tanpa dasar pengetahuan. Jadi mencela saja tidak boleh, apalagi merusak. Perhatikan bagaimana satu sisi tingkat tinggi toleransi dalam Al-Quran disajikan terkait dengan aspek ibadah. Jadi silahkan ditunaikan, ya kan? Senyaman mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan umat Islam tidak perlu mencampuri segala yang terkait dengan ibadahnya ini, baik itu dengan perkataan, ataupun dengan suasana hati tertentu, atau bahkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Nah, kenapa saya sebutkan perkataan, hati, dan perbuatan? Karena di dalam Islam, aturan ibadah ini mencakup kepada 3 aspek tadi. Jadi ada ibadah menggunakan hati. Ya, masih ingat kan babnya? Bab niat kan? Niat itu kan bersumbernya di mana? Dalam hati. Ya kan? Dalam sholat ada niat. Dalam puasa ada niat. Dalam haji ada niat. Sumbernya di mana? Di hati. Kemudian yang kedua, ada ibadah lisan. Dan kadang-kadang ibadah lisan ini menjadi pembuka yang sangat menentukan akan legalnya atau halalnya ibadah yang berupa perbuatan. Sambil contoh misalnya. Mas Lik sudah menikah kan? Ya, punya keluarga, punya anak, punya istri. Legalnya, halalnya, hubungan antara suami dan istri, kapan itu dibenarkan, dibolehkan, itu ternyata dibuka dengan ibadah lisan. Saya terima nikahnya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Ada ijab, ada qabul. Ijab dan qabul, bukankah itu perkataan? Itu ibadah. Dan disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Komitmen yang harus dipegang erat. Itu ibadah. Itu dengan lisan. Kemudian juga syahadat, ya, pokok pertama rukun Islam yang pertama itu kan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan apa diucapkan? Lisan. Dengan lisan kan. Maka lisan pun beribadah, ya kan? Kemudian perbuatan, ya, perbuatan kita sholat, bergerak, gitu kan? Kemudian juga kita membaca Al-Qur'an dengan megang mushaf dan sebagainya. Bahkan ada gabungan antara lisan, hati, dan perbuatan seperti sholat. Sholat diniatkan dalam hati. Lisan berkata, Allahu Akbar, tangan bergerak. Ya kan? Mengangkat sejajar dengan bahu, demikian selanjutnya. Jadi ada ibadah hati seperti niat tadi. Ibadah lisan seperti ucapan syahadat dan ijab qabul. Ibadah fisik saja misalnya. Seperti ya ritual dalam yang kita kerjakan. Tawaf misalnya ada fisiknya. Sa'i ada fisiknya. Bahkan gabungan dengan lisan tadi, ya, ada lisan, hati, dan perbuatan yang dilakukan secara bersamaan. Nah, karena tadi kesan yang terbangun dalam Natal tadi, kesannya adalah ibadah, maka 1 dari 3 unsur ini pun tidak boleh menyertainya. Ya, tidak boleh ada unsur niat menyertai, tidak boleh antara unsur perbuatan menyertai, dan tidak boleh ada unsur lisan menyertai.
Jadi kalau kemudian kita hadirkan misalnya unsur lisan dengan mengatakan kalimat misalnya selamat Natal, sekian, sekian, sekian. Sementara di Natal itu ada unsur ibadah. Unsur yang berbeda dalam konsepsi ketuhanannya. Ada unsur penyembahan, ya. Ada unsur peribadahan seperti tadi yang digambarkan. Datang ke gereja, ada proses tertentu yang sesungguhnya dalam keyakinan kita Islam dipandang berbeda. Jadi kalau kita ucapkan ada pengakuan di situ. Sementara komitmen la ilaha illallah adalah tidak menuhankan kecuali hanya Allah saja. Menepikan yang lain kecuali hanya menuhankan Allah. Jadi kalau ada konsepsi bertentangan dengan la ilaha illallah, kita mesti tolak, kan? Nah, itu kan komitmen beribadah kita. Ya, komitmen beribadah yang itu pun dijamin oleh undang-undang dan dipahami oleh sesama. Jadi memang kaidah dasarnya setiap pemeluk agama itu harus meyakini bahwa apa yang dianutnya itu yang paling benar. Itu biasa. Ya, biasa. Dan toleransinya memang yang paling ideal yang tadi lakum dinukum waliyadin. Sudah, kita menghargai saja, menghormati. Kan tidak ada masalah tuh. Iya. Sebetulnya nggak ada masalah. Iya. Dan yang paling menarik begini ya. Yang paling menarik, bahkan saudara-saudari kita pun sebangsa setanah air yang berbeda keyakinan, misalnya baik itu di Kristen ya ataupun mungkin Katolik atau Hindu Buddha atau Konghucu, di hari-hari besarnya tidak pernah menuntut kepada kita. Seperti kita pun tidak pernah menuntut di Idul Fitri harus ucapkan ya selamat Idul Fitri ya, Idul Adha ya, waktu Idul Adha kami ini mayoritas loh, kan tidak pernah begitu. Kita tidak pernah membangun isu mayoritas, minoritas, tidak pernah seperti itu. Ya, bahkan saya pernah katakan sesuatu yang biasanya digunakan di tempat lain, di negara lain sebagai toleransi ya dalam konteks keagamaan, ya konteks keumatan, bahkan mayoritas agama yang ada di tempat itu hari liburnya digunakan ya berdasarkan hari ibadahnya yang mayoritas itu. Kalau Anda mau lihat di Eropa hari liburnya hari apa? Minggu. Minggu kan? Mereka menyebutnya dengan minggu kan? Baik. Kalau di Arab umumnya di Mekah hari apa? Jumat. Jumat. Kan di Saudi Jumat. Di mana lagi? Di Qatar misalnya Jumat. Kan? Ya, kenapa? Karena kebanyakan hari Jumat itu orang Muslim di sana kan menunaikan ibadah sholat Jumat. Umumnya Jumatan. Di Eropa hari Minggu umumnya pada ke gereja. Di Amerika Minggu karena hari untuk ibadahnya hari Minggu. Jadi yang mayoritas punya hari ibadah jadikan hari libur. Di Indonesia mayoritasnya Muslim. Tapi hari liburnya hari apa? Ahad. Ya, coba Anda bisa lihat kan? Iya. Dan kita tidak pernah menyampaikan isu semacam itu. Jadi kita tuh hatam toleransi. Ya, alhamdulillah nggak pernah ada yang menyoal. Jadi kita biasa saja gitu, sudah terbiasa dengan itu semua, menghargai sepanjang itu bisa kita sesuaikan untuk keharmonisan membangun bangsa, negara kita bersama-sama. Nah, tadi tarik ke dalam konsepsi beribadah, dalam toleransi beribadah pun tuh porsinya ada. Ya, jangan sampai dipahami bahwa karena tidak mengucapkan nggak toleran. Jadi kita edukasi dulu, ini loh kenapa di umat Islam tidak mengucapkan dalam konteks ini selamat ya pada satu agama tertentu pada hari rayanya, karena di hari raya itu ada nuansa ibadahnya, nilai ibadahnya. Terkait dengan Natal pun di sini kan ada yang tadi saya sampaikan dari Kementerian Agama, bahkan ini kan rinci kita print out tuh surat edarannya nomor ×2 SE itu kan ×33 tahun 2021. Ya, tentang pencegahan dan penanggulangan coronavirus disease 2019 dalam pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal tahun 2021. Nah, jadi sesungguhnya menghadirkan keamanan, kenyamanan, ketentraman bagi umat lain untuk menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinannya, itu bagian dari toleransi umat Islam tanpa harus menyertakan. Yang paling dikhawatirkan kan begini, lisannya mengucapkan tapi hatinya tidak meyakini. Namanya apa tuh? Iya, munafik satu. Jangan sampai nanti selamat ya, tapi hatinya mengatakan tapi bohong. Kan nggak boleh begitu. Ya kan? Kan tidak menghargai juga. Jadi penghargaan tertinggi silahkan masing-masing gitu kan. Setelah itu ya kita berbaur, bertoleransi, membangun negeri harmoni bersama-sama.